Baik, teman-teman, selamat sore semuanya. Sore, Pak. Sore, Pak. Sore, Pak. Minal izin, wal faizin. Ya, mohon maaf lahir dan batin ya. Kemarin baru ketemu sama Aldi saja ya. Bagaimana UTS-nya? Apakah ada kendala? Bagus. Alhamdulillah, Pak. Bagus ya? Gimana hasilnya? Alhamdulillah. Ada yang di remedi? Adakah yang di remedi? Adakah yang di remedi kemarin? Untuk MPP-nya? Aman semua ya, Aldi? Insya Allah, Pak. Kalau kan kemarin juga kan sekarang apa kalau pengajuan pengganti nggak perlu bukti gitu, jadi bisa. Oh gitu ya. Oke, baik. Kita masuk ke materi saja ya, karena sudah sore ini ya. Sudah sore, kita masuk ke materi saja. Bismillahirrahmanirrahim. Tampak jelas di layar? Jelas, Pak, jelas. Jelas. Absensinya sudah ya. Baik, kita masuk ke materi terkait dengan algoritma untuk masalah bisnis ya. Di pertemuan 9 ini kita akan membahas materi tentang bagaimana algoritma untuk menyelesaikan masalah bisnis. Di mana nanti kita membahas tentang struktur program, kemudian struktur chart, kemudian membuat laporan dengan page break, dan yang keempat adalah contoh algoritma penyelesaiannya. Nah, yang pertama kita membahas tentang struktur program. Secara umum, program yang dilakukan untuk memproses data yang dibaca dari sebuah file ini dapat digambarkan seperti program di bawah ini ya. Ada proses record, ya. Kemudian ada proses inisialisasi, di mana di proses inisialisasi ini menentukan nilai awalnya seperti apa. Kemudian ada proses pembacaan record, ya. Kemudian ada proses looping atau perulangan, di mana perulangan ini dia akan membaca nantinya ke file terakhir atau EOP, ending of file, di mana nanti akan di dalam perulangan ini akan memproses ya record-nya, kemudian dia akan membaca record selanjutnya dan diakhiri dengan undo, di mana perulangan ini nanti setelah perulangan akan menghasilkan sebuah proses final, atau istilah lain disebut dengan accumulate, dan ditutup dengan end. Kemudian yang kedua adalah struktur chart. Nah, dalam algoritma ini kita bisa gambarkan
dengan struktur chart. Di mana 3 modul di atas ya nantinya dapat berisi pernyataan yang dibutuhkan untuk memproses data yang nantinya akan dibaca dari data file tersebut. Ya. Kemudian adanya program utama dari struktur chart yang sudah ada, nah, sehingga nantinya dapat dikembangkan dari proses ketiga modul tersebut. Kalau kita gambarkan melalui chartnya ya seperti ini. Ada proses urutan file-nya, kemudian ada proses penentuan nilai awal, ya, inisialisasi, ada proses record, dan ada proses hasil akhir atau proses final. Nah, kalau kita gambarkan struktur program chart, struktur program dengan struktur chart, maka bisa kita lihat pada hasil berikut ini ya. Di mana ada proses urutan file tadi yang sudah dijelaskan di awal, ada proses inisialisasi, ada proses record, di mana proses record ini berada di antara perulangan dan nantinya akan menghasilkan proses final atau data akhirnya. Yang kemudian kita membahas tentang laporan dengan page break, ya, di mana suatu laporan nantinya membutuhkan sebuah judul, kemudian membutuhkan baris judul, kolom judul, detail, dan total. Di mana di setiap halaman laporan ini nantinya akan menampung ya beberapa baris record, nah, sehingga nantinya harus mengatur perpindahan antar halaman. Nah, untuk mengatur pemindahan halaman itu dibutuhkan sebuah kontrol yang dinamakan dengan control break. Nah, untuk membuat laporan dengan page break ini dibagi menjadi 2 bagian ya. Yang pertama adalah single level control break, yang kedua adalah multi level control break. Di mana single level break itu merupakan pemberhentian ya dalam logika program, di mana nantinya di single level break akan menentukan apakah judul tersebut akan berhenti atau ia akan looping berdasarkan dari nilai sebuah variabel. Ya. Contohnya adalah seperti berikut ini. Kalau kita menentukan nilai awalnya dari 0 dan misalkan loopingnya tak terhingga, ya, maka dia akan mengulang sampai dengan nilai n. Nah, contoh di sini dia hanya mengulang ya dari 1001 sampai dengan 1002. Di mana nanti page break-nya ini akan berhenti di 1002. Dan lalu dia akan memunculkan nilai finalnya yaitu sebanyak 175. Nah, itu contoh single ya. Nah, hierarkinya seperti apa? Hierarkinya seperti ini. Ada prosedur single level control break, kemudian ada initial ya, variable field, kemudian ada di sini print page heading ya, proses bis record, ya, kemudian dia akan mencetak berapa total line dari kontrol tersebut, dan dia akan mencetak dari laporan secara keseluruhan, di mana proses record ya itu terdiri dari detail, ya, print detail line, kemudian accumulate control total, dan reset control total.
Itu tuh ya hierarki singlenya. Gimana dengan multiple level break? Ini sama seperti single, cuman perbedaannya di sini adalah dari pemberhentian dalam logika programnya. Di mana di sini lebih kompleks terkait dengan proses finalnya, yaitu total penjualan. Nah, contoh di sini adalah total penjualan ya. Kalau tadi hanya menjelaskan sales-nya saja ya. Kalau ini terkait dengan grand total penjualannya. Nah, di sini menggabungkan ya tadi $175 ya. Hanya satu departemen kalau single itu. Nah, kalau multiple itu lebih banyak ya, lebih dari satu departemen. Contoh di sini 2 departemen yang akan kita kita report ya. Di sini ada 2 departemen yang kita report. Departemen 1 menghasilkan 175 ya. Totali dari keuntungannya. Sementara di departemen 2 menghasilkan $100 sehingga akan membentuk sebuah grand total atau final total, accumulate total sebanyak $275. Perbedaannya itu. Kalau single dia hanya menampilkan, dari contoh ini hanya menampilkan satu departemen ya. Nah, untuk multiple dia bisa menampilkan lebih dari satu departemen. Ini contoh reportnya ya, sama seperti slide sebelumnya. Nah, hierarkinya perbedaannya apa? Nah, perbedaannya di sini di proses disregard-nya ya. Sama di sini kita tambahkan minor control total dan mayor control total. Di mana minornya tadi departemen yang pertama, ya, mayornya departemen yang kedua. Nah, multiple ini lebih kompleks dibandingkan dengan single. Nah, kalau kita gambarkan ke hierarki adalah seperti ini. Tadi sudah dijelaskan di sini. Nah, bagaimana contoh kasusnya, Pak? Nah, contoh kasusnya seperti ini. Contoh kasusnya, PT Semestar Makmur Abadi, ya, dia akan mencetak report ya, tanggal 12 Januari 2012. Nah, bagaimana kita dalam merancang modul ya, dan merancang struktur program dan struktur chart-nya. Nah, di sini ada pembahasannya ya. Nah, inisialisasi atau penentuan nilai awalnya yaitu nilai total sama dengan 0, halaman sama dengan 0, baris sama dengan 0. Kenapa kita berikan nilai 0? Karena pada saat looping nanti dia akan bertambah ya sesuai dengan kondisi awal dan kondisi akhirnya. Sesuai dengan nilai awal dan nilai akhirnya. Nah, contoh di sini nilai awalnya 0. Nah, dia akan berhenti di berapa report itu akan berhenti. Nah, contoh di sini dia hanya menampilkan 3 record ya. Record yang pertama Francisco ya. Record yang kedua Renata dan record yang ketiga adalah Mark Andrea. Ya, di mana nanti di sini akan menampilkan total gaji secara keseluruhan. Nah, bagaimana cara membuat subordinate modulnya? Ya, pertama tadi inisialisasi. Tentukan nilainya total, baris, dan halaman. Kita beri nilai 0, nilai awalnya. Kemudian yang kedua, cara menentukan subordinate modul, yaitu menentukan cetak judulnya. Nah, contoh di sini adalah halaman, ya, halaman +1. Nah, maksudnya halaman +1 ini dia akan looping sesuai dengan jumlah halaman yang akan direport nantinya.
Dalam arti misalkan kalau halamannya dimulai dari 0, 0 ditambah 1, 1. Kalau misalkan mau nyetak yang kedua berarti 1 ditambah 1. Mencetak halaman ketiga 1 tambah 2 dan seterusnya sampai dengan nilai akhir yang akan dibutuhkannya seperti apa. Kemudian langkah selanjutnya adalah cetak daripada judulnya. Judulnya itu PT Semesta Makmur Abadi, ya. Kemudian Jalan Bahari, ya. Kemudian Jakarta, ya, dan laporan gaji. Kemudian dia mencetak apa lagi? Mencetak tanggal cetak, ya. Nah ini tanggal cetak 12 Januari 2012. Tanggal cetak date. Ya, date ini adalah menunjukkan tanggalnya, ya. Di kode program telah dijelaskan bahwa date itu untuk menunjukkan tanggal, bulan, dan tahun. Ini sesuai dengan formatnya, ya. Misalkan kalau teman-teman bikinnya formatnya bulan dulu, misalkan, ya berarti 01/12/2022, berarti MMDDYY. Nah, ini sesuai dengan date ini, sesuai dengan formatnya. Nah, contoh di sini ada 12 Januari, ya. Contoh di situ 12 Januari, berarti bisa menggunakan format, nah ini kan 12 Januari ya contohnya. 12 Januari. Berapa nih? 2000 berapa? 2000 berapa tadi? 2012 ya. Nah, contohnya 12 Januari 2012 ya. 2012. Nah, ini berarti formatnya seperti ini ya. Date. Nah, ini dalam kurung. Dalam kurung itu berarti kalau formatnya ini berarti dimulai dari DD 2 mon years DMY. Nah, ini kalau formatnya 12 Januari 2012. Nah, kalau formatnya misalkan format British dimulai dari bulan dulu, berarti ini dikedepankan. Nah ini di tengah, DD di sini, Y di akhir. Sehingga nanti formatnya menjadi Januari 12 2012. Gitu ya. Karena ini formatnya 2012 berarti Y-nya ada 4. Oke. Kemudian hal sama dengan hal. Nah, hal sama dengan hal itu adalah halaman dari ini. Halaman 01 ya. Dia akan terus mengulang looping sampai dengan nilai akhirnya berapa. Nah, kemudian yang terakhir, ini untuk menghapusnya gimana ya? Untuk menghapusnya mana nih? Ya, nanti dihapus saja. Ini yang terakhir adalah cetak nomor NIP, nama, target, realisasi komisi gaji pokok, total pajak. Nah, ini diambil dari sini, teman-teman ya. Dari ini nomor NIP, nama, target, realisasi komisi gaji pokok, total gaji. Nah, ini kita ambil dari sini. Ya, ini kita ambil dari sini untuk menentukan cetak. Ya, cetak nomor NIP, nama, gaji pokok, total gaji. Berarti hanya header-headernya saja yang kita tampilkan di cetak judul dan diakhiri dengan N.
Ini cara menghilangkannya gimana ya? Cara menghilangkannya cara menghapusnya gimana nih? Nah, kita buka kembali. Nah, sampai situ ya. Mana? Pertemuan 15, pertemuan 9. Nah, kita balik lagi, share screen kembali. Oke, kita back lagi ya. Halo? Masih terdengar suaranya? Halo Pak, halo. Halo Pak. Masih Masih ya? kedengaran Pak, masih. Masih. Oke. Bentar, ini agak lambat. Karena hujan ya, internetnya jadi lambat. Oke. Kita lanjut tadi sampai dengan cetak judul ya. Halo, Assalamualaikum. Jaringannya nih. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak. Waalaikumsalam. Jaringannya Pak. Jaringannya ya. Ya, jaringannya. Jaringannya ya. Jaringannya ini ya. Aduh. Hujan jadi. Baik, kita lanjut ya. Dikira saya ngobrol sendiri. Kemudian lanjut ya. Kita lanjut ke tadi sudah proses setup, kita lanjut ke proses record ya. Nah, di mana proses record? Nah, ini di sini ada komisi. Komisi. Nah, di tabel ini kita ada komisi nih. Nah, tabel ini komisi. Nah, dijelaskan di proses record-nya. Komisi itu dihasilkan dari apa? Komisi itu dihasilkan dari realisasi dikurangi target dikali 10.000. Nah, misalkan ketentuan prosesnya seperti itu. Komisi itu dihasilkan dari realisasi kurangi target dikali 1.000. Dan total gajinya dihasilkan dari mana? Dihasilkan dari komisi plus gaji pokok. Di mana nanti ada proses cetak detailnya, kemudian akumulate totalnya seperti apa. Ya. Nah, nanti kita jelaskan lagi di cetak detail, di mana baris tersebut nanti akan mengalami perulangan, di mana baris plus 1.
Nah, contoh misalkan kita menampilkan di sana tiga record ya. Francisco, Renata Wibowo, dan Mark Andrea terkait dengan gaji tiga orang tersebut. Nah, di sini ada 3 baris, berarti nantinya akan menjumlahkan baris tersebut. Contoh tadi nilai inisiasinya 0 ya, 0 tambah 1. Nah, 1 tambah 1, 1 tambah 2. Nah, dia akan berhenti di baris ketiga, yaitu barisnya si Mark Andrea. Nah, setelah itu dia akan mencetak isi daripada field-nya, field nama target, realisasi, field komisi, field gaji pokok, dan total gaji. Nah, baru nanti ada accumulate totalnya, di mana accumulate total itu terdiri dari total plus total gaji. Ini nih, accumulate totalnya itu dihasilkan dari total plus total gaji, sehingga menghasilkan nilai total, grand total dari gaji salesnya, yaitu 18.500.000. Nah, yang terakhir adalah total report-nya. Dia akan menampilkan seluruh dari total gaji ke 3 baris tersebut. Baru nanti diakhiri dengan tutup file. Nah, sekarang ada apa namanya di sini, ada studi kasus ya. Itu jaringannya tersendat nggak di sana? Senat Pak, ada hujan petir Agak, sih. Pak. Tapi Agak, Pak. Oh iya, saya tersendat-sendat di sini, gitu. Ini terlihat? Ada? Belum Pak. Belum ya? Di sana nampaknya apa di sana? masih loading, Pak. Belum muncul. Putih, Pak. Muncul, Pak. Muncul ya. Apa? Munculnya apa di situ? Udah muncul slide sekarang, Pak. Oke. Berarti kita masuk ke studi kasus ya. Nah, studi kasusnya mana tadi? Nah, ini dia studi kasusnya. Buatlah subordinate modul. Ini bukan flowchart kali ya. Tapi hierarki ya, hierarki chart. Ini diganti saja nih. Bukan flowchart tapi hierarki chart. Untuk menampilkan daftar gaji karyawan dengan ketentuan sebagai berikut. Ya, kode jabatan 1, jabatannya administrasi, gaji pokok 800.000. Jika status menikah, maka tunjangan 200.000. Jika single 100.000. Jika kode jabatan 2,
Nah, maka dia jabatannya operasional. Gaji pokoknya 850. Jika status M atau menikah, maka dia tunjangan 250.000. Ya, jika single 150.000. Nah, nanti inputnya seperti ini. Jumlah karyawan, bulan, input data karyawan ke NIP karyawan, nama karyawan, kemudian kode jabatan dan kode status. Nah, nanti reportnya ada seperti ini: bulan, nomor NIP, nama, jabatan, status, gaji pokok, tunjangan, total gaji karyawan. Nah, ketentuannya banyak data karyawan yang diinput harus sama dengan ketentuan jumlah karyawan yang sudah diberikan kepada awal input data. Nah, contoh misalkan data karyawan di inputnya 10, maka nanti yang akan tampil 10. Nah, total didapat dari pertambahan gaji pokok dengan tunjangan. Berarti total sama dengan gapok plus tunjangan nanti ya di proses recordnya. Nah, setelah selesai di input, maka akan menghasilkan keluaran dalam bentuk tabel yang jumlahnya sama ya, sesuai dengan jumlah data yang di input. Nah, jadi nanti teman-teman buat subordinate modulnya seperti contoh yang di atas tadi. Nah, dibuat seperti ini. Dimulai dari inisialisasi, kemudian cetak judul, proses record, ya, cetak detail, ya, dan akumulate dari totalnya. Cetak total report juga, dan dibuat hierarki chart-nya. Nah, kalau kita bisa gambarin seperti itu. Ada pertanyaan sampai situ? Jadi Pak yang tadi jadi tugas pertemuan sekarang Pak. Sekarang aja coba. Siapa yang mau bisa jelasin? Tugasnya langsung hari ini bisa. Jadi ini inisialisasinya apa inisialisasinya? Penentuan nilai awalnya apa? Ayo kita sama-sama aja. Berarti kita gambarkan dulu apa? Hierarki record-nya ya. Hierarki chart-nya. Ya, kita gambarkan dulu hierarki chart-nya. Ya. Ayo kita sama-sama. Jaringan Hierarki chart-nya berarti gimana? Itu Pak suaranya itu Pak putus. Kita gambar hierarki chart-nya gimana? Ayo. Hierarki chart-nya kita gambarin. Ada yang bisa? Berarti mulai dari judulnya apanya? Iya, berarti inisialisasinya. Inisialisasinya apa aja? Gaji karyawan, kode jabatan, gaji pokok, kode status, ada menikah, ada single, status menikah atau single, tunjangan ada 100.000. Ya. Kalau kita gambarin gimana? Yang paling karyawan. Gaji karyawan.
Halo. Halo, Pak, halo. Ya, berarti ini kelihatan nggak? Kelihatan, Pak, kelihatan. Kelihatan, Pak. Problem, Pak. Kelihatan di situ? Kelihatan, Pak. Terlihat, Pak. Hah? Terlihat, Pak, terlihat. Terlihat jelas? Kelihatan, Pak. Terlihat, Pak, jelas sekali, Pak. Hah? Jelas. Hierarki chart. Nah, berarti gimana? Ayo kita gambarin. Ayo, gimana? Hierarki chart. Berarti mulai dari itu, Pak, judulnya kan. Judulnya pengajian karyawan. Berarti gimana nih? Gimana sih ya? Bikin kotak gimana? Bikin kotak di sini. Bikin kotak gimana, Pak? Ini bikin kotak gimana sih di sini? Ada nggak kotak di sini? Di drawing? Oh, ada nih. Nah, berarti hierarki kata gimana? Ayo. Pertama itu prosedur multiple level. Laporan gaji. Laporan gaji karyawan. Nah, ini berarti laporan gaji karyawan. Terus apa lagi? Inisialisasi, Pak, yang pertama. Inisialisasi. Berarti ini ya. Ada inisialisasi. Inisialisasi. Ini. Oke. Mohon, Pak. Terus inisialisasi. Ini inisialisasi. Ya, terus Inisialisasi di sini cetak judul. Judulnya inisialisasi. ini. Nah, itu ya inisialisasi. Kemudian di sini print data berarti cetak judul, Pak. Oke, print page heading berarti luhurna. Inisialisasi. Kemudian Inisialisasi. susah banget ya. Terus Ya. Print apa? Judul ya. Print judul. Cetak judul. Iya. Berarti judulnya laporan gaji karyawan. Cetak judul. Terus Oh, judulnya teh ieu. Apalagi kesininya apalagi kesininya? Selanjutnya di sini proses disrecord, memproses data yang ada di record. Apa Dik? Memproses disrecord berarti memproses data yang ada di record. Iya. Tapi di sini kan recordnya belum ada, Pak. Ada tadi recordnya. Anggaplah kita isi. Itu berapa? Oh iya, jumlah karyawan sekian atau sekian ya. Ya kan ditentukan nilainya sama kita di input. Iya, siap. Sini ya. Proses. Susah banget gambar di sini ya. Share screen paint aja, Pak, tuh Pak materi ya. Ketiknya gimana? Proses record ya. Terusnya proses record kebagi dua lagi. Proses record. Ini gambarnya putih. Hurufnya supaya merah gimana? Ini ya. Ini ya, benar ya. Proses record. Kemudian? Ya, di proses record itu pertama kebagi dua lagi, ada cetak detail berarti menerima datanya, dan yang kedua akumulasi total berarti menjumlahkan si karyawan itu berhak mendapat gajinya berapa. Oh iya, apa nih namanya tadi? Pertama itu Pak cetak detail berarti cetak datanya, cetak data berarti.
File record ya. Ya, Pak. Terus Yang keduanya akumulasi total berarti total gaji. kelihatan kan di situ? Kelihatan, Pak. Ini apa nih? Ini bercabang lagi kan? Ya, bercabang lagi, Pak. Oke, berarti di sini apa namanya tadi? Itu, Pak. Akumulasi itu, Pak, total. Berarti total gaji, akumulasi total gaji. Ini total gaji. Kemudian ada apa lagi? Ada satu lagi ya? Iya, Pak, cetak total report berarti total gajinya, Pak, gaji semuanya, semua karyawan. Sini ada ya. Nah, sini aja ya. Nah. Cetak total grand total ya. Grand total. Nah, berarti kan ada nih. Oke ya, ini hierarkinya kelihatan kan? Kelihatan, Pak, kelihatan. Nah, coba di screenshot dulu. Ya, di screenshot dulu nih. Yes. Siap, Pak, sudah. Ya, so in record. Whiteboard yang ini ya. Oke, itu yang udah ya. Berarti selanjutnya adalah kita tentukan tadi yang Aldi katakan, inisialisasinya, ya proses recordnya, ya. Kemudian akumulate-nya, ya kan. Akumulasinya, cetak detailnya, proses record, ya. Cetak laporannya, kan. Nah, di mana nanti di situ ada percabangan if, ya. Jika apa nantinya? Jika tadi apa namanya, kode jabatan, Kode jabatan, kode status, kode status. Nah, itu akan mempengaruhi apa nantinya, tunjangan kan? ya, Pak, tunjangan sama gajinya. Tunjangan sama gaji pokoknya. Nah, nanti di apa namanya, diakumulate totalnya menghasilkan grand total ya, di mana grand total itu dihasilkan dari grand total plus total gaji ya. Itu di total reportnya. Nah, kalau proses recordnya berarti tadi menampilkan itu kan, kode jabatan, kemudian tunjangan, dan kode status ya. Dan menampilkan total gaji ya, total gaji, di mana total gaji itu dihasilkan dari gaji pokok plus tunjangan. Yang ini kan mana tadi? Ini ya. Nah, mana tadi? Nah, ini ya. Nah, ini menghasilkan grand total. Grand total itu adalah total gaji karyawannya, di mana total gaji karyawan nanti dihasilkan dari apa yang di situ? Dari gaji pokok dan gaji tunjangan, baik dari administrasi ataupun operasional. Iya, nanti disesuaikan dengan kode jabatannya juga. Jika kode jabatannya 1, gimana tadi? Jika kode jabatannya 1, maka
pokoknya 800.000 jika Heeh. kode jabatnya 2, pokoknya 850.000. Disesuaikan dengan ini tadi soalnya. Nah, ini dipengaruhi juga oleh kode statusnya ya. Jika menikah 200, 100 dan sebagainya. Ini berdasarkan input data karyawan ini. Nah, input data karyawan. Kalau inputin data karyawannya 10, berarti dia akan menginput sebanyak 10 data. karyawan. Ya. Nah, berarti di situ diinisialisasinya berapa? Inisialisasinya dimulai dari nilai awalnya diawali dengan 0. Kemudian di proses recordnya nanti data karyawan plus 1. Nah, di mana data karyawan dibatasi sebanyak 10. Nah, ini counter ini menjumlahkan tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 plus 1, 1 plus 2, 1 plus 3, 1 plus 4, 1 plus 5, sampai dengan dia berhenti di input data karyawannya. Misalnya input data karyawannya 10. Nah, tugasnya teman-teman buat di kertas folio. Tapi kita kan nggak offline ya, online. Jadi Bapak minta nanti teman-teman buat aja di Microsoft Word ya, digambarkan hierarkinya, kemudian digambarkan subordinate modulnya sesuai dengan hierarki yang kita buat tadi. Oke? Ada inisialisasi. Siap. Ya, ada inisialisasi, kemudian ada cetak judul, ada proses record, ada cetak detail record, ada akumulasi dari total record, dan ada cetak total record. Nah, mungkin bedanya di sini ya, di poin-poin ini ada bedanya. Dan proses record. Nah, proses recordnya ini ditambahkan tadi jika kode jabatannya 1, kemudian jika kode statusnya menikah dan sebagainya. Nah, ini ditambahkan di proses record. Oke ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Mohon maaf, jaringannya ya sedikit putus-putus. Kalau itu Pak, pengumpulannya lewat apa Pak? Pengumpulannya nanti lewat email saja nggak apa-apa. Ya, lewat email saja dikumpulkan seperti biasa. Siap Pak. Ada yang ditanyakan sampai Apa nggak di e-learning? Di e-learning boleh. Atau di Google Classroom kan Bapak udah bikin Google Classroom. Di Google Classroom bisa. Namun Google Classroom Bapak tuh udah penuh ya. Kalau di e-learning bisa juga sih nanti. Nanti saya bukakan dulu ya. Nanti saya bukakan dulu buat ruang tugasnya ya. Baik, Pak. Mending di e-learning aja ya daripada di email ya. Iya Pak, siap Pak. Lebih Kantun data upload Pak. Iya betul. Oke. Nanti saya bukakan untuk tugas pertemuan 9. Janten 2 Pak nya nggak ada struktur hierarki sarang subrutinnya Pak. Iya, hierarki dan subroutine dari modul tersebut. Siapa? Dimulai dari inisialisasi sampai dengan tadi cetak total record. Gitu ya? Siapa? Siap. Oke. Siap. Sekarang sudah menunjukkan jam 4:30 ya. Dan teman-teman ilmunya bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan 10. Amin, Pak. Dan doakan besok Selasa kita ada visitasi dari dari Dikti, semoga lancar ya visitasi ya. Amin Pak, amin. Oke, terima kasih atas perhatian waktunya, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.